reserse, propam, inspektorat pengawasan umum, dan lain-lain. Ya, maka pemeriksaannya pasti lebih teliti, menyeluruh, dan saya yakin bahwa itu sudah tuntas. Tapi kenapa belum diumumin ya Pak? Nah, ini harus ditanya kepada Dip Humas Polri atau kepada Kapolri langsung ya. Mungkin ada beberapa strategi ya. Misalnya strateginya kalau diumumkan takutnya mempengaruhi jalannya PK. Tapi mestinya tidak perlu takut ya, karena dua hal yang berbeda. Yang ini pemeriksaan Polri, yang ini PK. Hakim kan tidak boleh terpengaruh, dia harus independen. Nah, misalnya hasil pemeriksaan Polri, oh betul telah terjadi ini, betul ini, betul ini. Kan akan mengangkat citra Polri sendiri. Atau misalnya, oh tidak betul itu, tidak betul, tidak betul. Tapi tidak betul itu tidak cukup dengan tidak betul. Tapi tidak betul dengan pembuktiannya begini-begini. Ya kita tunggu aja bagaimana kapan Pak Kapolri akan ngomongkan ini, karena masyarakat seluruh Indonesia selaku pemilik Polri ya, pemilik Polri menunggu-nunggu hal ini. Menurut Pak Susno sendiri, the right time, waktu yang paling tepat buat Polri mengumumkan hasil pemeriksaan yang ternyata sudah kita ketahui dari Bu Elsa ini sudah 2 kali, itu kapan sih sebenarnya Pak Susno? Ya semua tepat, tergantung pertimbangan. Diumumkan sekarang tepat, karena masyarakat sudah menunggu lama. Diumumkan nanti setelah adanya putusan PK, tepat juga. Nah, tentang yang paling menguntungkan Polri yang mana, itu pertimbangan daripada pimpinan Polri. Saya nggak jadi pimpinan Polri, saya udah jadi rakyat. Kalau saya sebagai rakyat, yang tepat ya secepatnya gitu kan. Termasuk juga bukan apa namanya hasil asesmen daripada tim sus, hasil dari penyidik. Kan bukankah yang namanya penasihat hukum dari 6 terdakwa waktu itu, tambah penasihat hukum Sudirman, tambah penasihat hukum Saka Tatal, sudah melaporkan ke Baris-Krim Polri tentang kesaksian palsu, penganiayaan, rekayasa perkara, dan lain-lain sebagainya. Kan itu penyidik Baris-Krim. Kita juga belum tahu apa hasilnya. Itu juga satu proses tersendiri yang seharusnya juga tetap diupdate ke publik ya Pak, informasi dan publik itu. Tetap menunggu hal itu. Nah, sekarang saya mau menguji beberapa hal, pas kali karena yang dihadapan saya adalah seorang penyidik yang berpuluh tahun mengerjakan ini. Jadi saat saya mewawancarai Bu Elsa, Pak Susno, Bu Elsa menyampaikan semacam timeline yang mengajak kita semua untuk berpikir secara logis, kira-kira penganiayaan itu mungkin terjadi di tahapan mana. Jadi kan Bu Elsa menggambarkan bahwa proses dicari itu siang hari sekitar jam 2 siang ya Pak, 3 hari setelah kejadian oleh tim dari Ibtu Rudiana berdasarkan sprindik. Nah, kita harus ingatkan lagi ke netizen bahwa Ibtu Rudiana ini adalah anggota di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota. Saya mau tanya dulu ke Pak Susno, apakah mungkin memang secara prosedural seorang polisi aktif yang bukan reserse, ya, bukan diserse, kemudian meminta sprindik atau mendapat sprindik untuk melakukan investigasi terhadap sebuah kasus yang seharusnya itu adalah ranahnya reserse? Mungkin nggak tuh Pak? Ya nggak boleh lah, kan sudah dibagi ini narkoba, ini reserse umum, ini apa namanya krimsus, ini kecelakaan lalu lintas, ya sudah ada pembidangannya, tidak mungkin lah itu. Jadi satu, tidak mungkin. 2, perkara yang namanya pembunuhan tanda petik, kenapa saya katakan tanda petik? Karena awalnya kan kecelakaan lalu lintas, itu bukan tertangkap tangan. Karena bukan tertangkap tangan harus melalui penyelidikan. Nah, penyelidikan itu belum nangkap. Kalau sudah nangkap itu sudah upaya paksa, sudah masuk ke ranah penyidikan, penyitaan, terus apa namanya penangkapan, penahanan, itu sudah masuk ke apa namanya ranah penyidikan. Dan ini harus dilakukan oleh reserse yang diberi surat perintah. Ingat ya, tidak semua polisi boleh menangkap. Nah, ini pengetahuan buat netizen kita nih. Dan tidak semua yang boleh nangkap itu adalah reserse. Tidak semua reserse boleh menangkap. Adalah
reserse yang diberi surat perintah. Yang misalnya saya serse, kan ada serse bagian administrasi, ada serse bagian sopir, ada serse bagian apa, tidak semua serse bagian nangkap. Yang boleh nangkap serse yang betul-betul dia menyidik perkara, dan itu pun harus dengan surat perintah dari yang berwenang. Dalam hal ini Kapolres Siko misalnya ya, kalau itu wilayah hukum. Kapolres mendelegasikan kewenangannya itu kepada Kasat Reskrimnya. Jadi tidak bisa misalnya saya mau nangkap, saya tangkap dulu terus minta surat penyidikan, ya nggak bisa, ini kan amburadul namanya. Berarti dari tahapan itu saja sudah ada kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya ketika itu? Saya tidak menilai bahwa Ibtu Rudiana karena saya tidak berwenang ya, tapi tanya saja sama dia. Dia nangkap itu atas perintah siapa? Nah, karena nangkap itu tidak boleh sembarang orang. Itu kan tindakan paksa ya, Pak Susno ya? Itu tindakan paksa. Kalau nanti dialihkan, katakan, oh saya tidak nangkap, saya ngamankan. Yang ngamankan sama nangkap beda jauh. Nah kalau saya ngamankan, misalnya situ ada pesta, ramai, pinggir jalan, supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, saya berdiri di situ, saya amankan. Atau saya sedang berjalan, ada orang berkelahi, kemudian yang satunya dikeroyok, supaya tidak dikeroyok, saya lindungi begini. Itu namanya mengamankan. Nah, tapi saya tidak berwenang membawa dia ke kantor, menginterogasi dan sebagainya, ngamankan. Jadi ngamankan sama nangkap itu adalah dua hal yang berbeda jauh, bumi dan langit. Jadi nggak bisa berdalih, wah ngamankan. Berbeda pandangan antara Elijah Syarif dan juga Rudiana, yang mana Rudiana menyampaikan bahwa Rudiana itu melakukan pengamanan kepada yang waktu itu diduga sebagai orang yang melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan kepada Vina dan juga Egi. Dan itu pun pernah disampaikan oleh Rudiana dan juga sering disampaikan oleh pengacaranya, yaitu Elijah Syarif. Perbedaan pandangan itu adalah disampaikan oleh Pak Susno Duaji sebagai mantan polisi yang pernah bekerja dalam penyidikan dalam kasus-kasus apapun itu. Beliau sudah berpengalaman dalam penanganan penyidikan dan sebagainya, yang mana sudah bertahun-tahun bekerja sebagai polisi. Kemudian Pak Susno juga membantah adanya istilah pengamanan yang dilakukan oleh Rudiana. Apakah apa yang dilakukan oleh Rudiana itu dalam istilah, dalam tanda kutip, yaitu pengamanan itu sudah benar atau salah? Menurut pandangan Pak Susno, apa yang dilakukan oleh Rudiana adalah itu hal yang salah. Hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh Rudiana ini mendapat respon dari Pak Susno Duaji. Karena apa? Istilah pengamanan yang digaungkan oleh Rudiana yaitu tidak sesuai dengan aturan. Karena pandangan Pak Susno adalah yang namanya pengamanan ibarat contoh itu seperti halnya ada pesta yang di situ banyak orang-orang yang ramai sehingga polisi berdiri di situ untuk mengamankan jalannya pesta. Untuk mengamankan supaya tidak terjadi adanya sesuatu, baik itu kerusuhan, ada kata pestanya pun di pinggir jalan pun untuk mengamankan supaya tidak ada kecelakaan di situ. Bahkan Pak Susno juga memberi contoh yang lain, bahwasanya di antara pengamanannya itu, misalkan adanya orang di pinggir jalan misalkan, sedangkan ada polisi lewat, di situ ada ada satu orang yang mungkin terancam mau dikeroyok, nah sehingga polisi itu berusaha untuk melindungi orang yang mau dikeroyok itu, tujuannya apa? Mengamankan supaya tidak dikeroyok oleh orang-orang yang ada di situ. Nah itu namanya mengamankan, yaitu melindungi. Dan Pak Susno juga menganggap sesuatu yang dilakukan oleh Rudiana itu adalah tetap dalam kacamata yang salah, guys ya. Kenapa?
Karena Rudiana bukan termasuk orang-orang atau polisi-polisi aktif yang bekerja dalam masalah penangkapan-penangkapan hal semacam itu. Karena Rudiana sendiri adalah polisi aktif yang waktu itu bidangnya di bidang narkoba. Maka tidak ada hak ya, untuk Rudiana mengamankan orang-orang yang diduga di situ ada pembunuhan. Karena apa? Itu sudah ada jatahnya masing-masing, yaitu di jatahnya bagian reserse apa-apa itu tadi. Bahkan polisi yang bagian reserse sendiri itu pun nggak semuanya bisa menangkap. Ya. Harus adanya surat perintah. Kalau sudah ada surat perintah, nah baru polisi tersebut baru bisa untuk melakukan penangkapan ataupun pengamanan semacam itu. Jadi tidak semua polisi bisa menangkap dengan seenaknya sendiri. Harus adanya surat-surat perintah. Kemudian menyinggung sedikit dari adanya sidang PK ataupun hasil dari tim sus yang diturunkan oleh Polri untuk mengusut tuntas kasus Vina Cirebon ini yang diduga adanya penyiksaan, adanya kesaksian palsu dan sebagainya. Apakah sudah final, sudah selesai yang dilakukan oleh tim sus Polri ini? Jawaban dari Pak Susno, keyakinan Pak Susno, tim sus dari Polri sudah menyelesaikan itu semua. Akan tetapi hanya saja belum disampaikan resmi oleh Pak Kapolri itu sendiri. Mungkin pandangan Pak Susno itu adalah menimbang dari mencari tepatnya waktu untuk menyampaikan. Yang penting, apa pendapat yang disampaikan oleh Pak Susno ini adalah keyakinan Pak Susno, Kapolri, Polri sudah mengusut tuntas kasus ini, sudah ada jawabannya. Cuman hanya saja belum disampaikan. Mungkin bisa jadi kalau disampaikan sekarang mungkin mempengaruhi hasil dari sidang PK itu sendiri, bisa jadi. Itu tanggapan dari Pak Susno ya, bisa jadi. Tapi Pak Susno juga memberi gambar lagi, akan tetapi ya antara PK dan juga penyidikan dari Polri ini adalah sesuatu yang berbeda. Maka saran dari Pak Susno sebagai masyarakat yaitu untuk Polri segera untuk mengumumkan hal karena apa, itu sudah antara PK dan juga penyidikan penelusuran dari Polri ini sudah sesuatu yang berbeda. Maka andai kata disampaikan sekarang pun ya tidak ada masalah. Lebih-lebih masyarakat Indonesia telah menunggu-nunggu ya, kabar dari Polri, hasil dari kerja Polri untuk mengusut kasus Vina Cirebon ini. Seperti apa sih hasilnya? Maka dari itu, harapan dari masyarakat semuanya untuk Polri segera untuk mengumumkan hasil dari penelusurannya, hasil dari investigasinya, hasil dari penyelidikannya, dan sebagainya, supaya masyarakat tahu, oh inilah kinerja Polri, sudah ada hasilnya. Oh hasilnya ini, hasilnya pembunuhan atau kecelakaan, misalkan. Atau pembunuhan ya sampaikan aja, kecelakaan ya disampaikan. Intinya nanti masyarakat sudah ada jawaban, oh berarti Polri ini benar-benar bekerja. Nah itu tadi guys tanggapan dari Pak Susno tentang kejadian-kejadian kasus Vina Cirebon. Intinya kita doakan aja semoga Polri semuanya sehat, Pak Susno sehat, pengacara yang mendampingi semua orang yang di kasus Vina Cirebon ini diberi kesehatan. Semoga ada dalam proses ini diputuskan dengan seadil-adilnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.